Ini bagian Bu Rohmi. Makasih ya Bu Rohmi, karena 2 warga yang menjaga sapi ini, sapinya aman Bu. Sama-sama Pak Joni, saya ikhlas bantu kalian kok. Cuma maaf ya, hari ini saya nggak bisa bantu Pak. Saya mau langsung masak daging ini. Iya Bu, selamat menikmati daging kurbannya ya. Daging-daging ini masih bagus-bagus. Yes, aku berhasil. Mereka berdua memang bodoh. Katanya mau waspada kalau ada aku di sini. Tapi mana buktinya? Mereka malah terlihat santai. Aku harus ke belakang tenda. Aku harus ngambil beberapa potong daging lagi. Semua data sudah kalian kerjakan sesuai perintah saya. Untuk acara pembagian tahun ini, kita akan melaksanakan di lapangan komplek ya. Karena jika dilaksanakan di balai lagi, saya takut kejadian tahun kemarin terulang kembali. Siap Pak RW, kami akan lebih ketat lagi. Kami tidak akan membiarkan seseorang yang bukan panitia ikut membantu kami. Selain itu, kami juga akan memantau gerak-gerik semua orang. Baik, terima kasih Bu Eva. Saya harap semua warga terbagi rata. Ini adalah kesempatan yang paling baik. Tahun ini, aku harus dapat lebih banyak dari tahun sebelumnya. Bu Rohmi, Ibu ngapain ada di sini? Pak RW kan nggak pernah jadiin Ibu panitia. Iya Bu, apa Bu Rohmi cuma pengen tahu apa aja yang bakal kita lakuin sebagai panitia kan? Supaya Ibu gampang ambil dagingnya kan? Enggak kok, saya cuma bantu panitia aja. Makanya saya datang ke sini. Kalau kedatangan saya cuma-cuma, buat apa juga saya datang ke sini? Bu Rohmi yakin Bu, kalau kejadian tahun kemarin keulang lagi, apa Ibu mau bertanggung jawab? Saya nggak mau ya, kalau kejadian kemarin terulang kembali. Pak RW tenang aja Pak. Tahun kemarin itu bukan saya yang ambil. Kok kalian nuduh ke saya sih? Yang benar, nanti Bu Rohmi beralasan lagi. Keluarga besar saya butuh banyak Pak. Hahaha, Basi tahu nggak? Saya peringatkan dari sekarang Bu, jangan pernah mengambil hak orang lain. Mau Ibu beralasan apapun, itu nggak masuk akal. Semua orang sudah terbagi rata. Iya, kalian itu kenapa sih? Harusnya kalian itu bersyukur dong. Karena saya mau membantu tanpa diminta. Jarang loh ada tetangga sebaik saya. Saya tahu niat Ibu sudah baik, tapi perilaku Ibu ini yang tidak baik Bu. Pak RW tenang aja ya Pak. Kali ini saya nggak akan ngambil daging kurban punya tetangga sendiri. Saya pegang janji Bu Rohmi. Kalau Ibu melanggar janji itu, saya tidak akan segan-segan memberi sanksi. Iya Pak RW. Alhamdulillah, semua nama-nama tercatat Pak. Saya harap tahun ini kebagian semua ya. Jangan kayak tahun-tahun sebelumnya. Bener itu Pak. Saya kasihan loh lihat lansia-lansia yang gak kebagian. Padahal di setiap kantong plastik itu tertulis jelas nama orang itu atau nama si penerimanya. Saya juga bingung kenapa hal seperti itu bisa terjadi di komplek kita. Tapi saya, Bu Eva sama Pak RW itu curiga sama Bu Rohmi. Berhubung belum ada bukti, kita cuma peringatin dia. Saya juga pernah dengar Pak, katanya ada salah satu warga yang lihat Bu Rohmi bawa daging kurban atas nama dia. Pas ditegur, alasan Bu Rohmi cuma gini, panitia yang kasih saya, gitu kata dia Pak. Apa? Panitia ngasih ke dia? Kita nggak pernah kayak gitu Mbak. Tuh kan, itu cuma alasan Bu Rohmi aja kali Pak, supaya dia nggak digebukin warga. Nah, bisa aja itu. Orang yang berbuat jahat itu selalu punya banyak alasan. Mereka juga nggak pernah takut sama yang namanya hukuman Allah. Tapi kita beneran nggak ada bukti, jadi kita juga bingung. Kita sebagai panitia hanya bisa memberi peringatan keras Bu. Kalau cuma kayak gini, Bu Rohmi nggak akan ketakutan. Semoga aja dengan adanya peringatan itu Bu Rohmi nggak macam-macam lagi deh. Meski nggak ada bukti yang kuat, banyak warga yang menyimpulkan kalau Bu Rohmi lah pelakunya. Jika semua itu benar, saya harus lebih waspada di lapangan nanti. Oke, aku udah catat nama siapa aja yang bakal aku ambil daging kurbannya. Sebenarnya nggak harus kayak gini, tapi untuk memastikan aku dapat banyak, jadi aku bikin list nama deh. Kapan ya hari itu tiba? Aku udah nggak sabar, karena aku juga udah siapin satu tas gede banget. Wah, pasti seru banget nih. Orang lain gak kebagian, sementara aku dapat banyak. Buku buat apa itu? Kok ada beberapa nama tetangga kita? Ini Mas, aku lagi list nama orang-orang yang bakal dapat daging kurban. Aku diminta list ulang sama Pak Joni. Hah? List ulang? Itu nggak perlu. Apalagi nama-nama ini sudah ada di dokumen resmi. Terus apa yang harus dicatat ulang? Itu nggak perlu Bu. Ya mana ibu tahu. Bapak tanya aja ke Pak Joni. Dia kan yang minta ibu. Daripada ibu tolak, lebih baik ibu kerjain aja Pak.
Lumayan lah buat ngisi waktu kosong, Pak. Tunggu. Kok Bapak kurang percaya sama Ibu? Masa iya memastikan nama-nama yang sudah ada di dokumentasi resmi itu Ibu nggak pakai dokumennya? Ibu ngarang nama atau gimana, Bu? Harusnya kalau memang ingin dipastikan, dokumen itu ada di sini, Bu. Ya nggak perlu, Mas. Aku udah lihat dokumen itu dan aku tahu nama siapa aja yang tertulis, Mas. Nggak ada yang Ibu sembunyiin kan dari Bapak? Kok perasaan Bapak nggak enak soal ini? Enggak kok, Mas. Kalem. Aku nggak mempermalukan kamu kok. Semua nama sudah aku hafal. Oke, Bapak percaya. Tapi ingat, Ibu harus hati-hati ya. Iya, Pak. Ibu pasti hati-hati kok. Sapinya gede-gede nih, pasti dagingnya juga pada gede. Tapi sedih aja gitu, besok sapi-sapi ini udah nggak ada. Tetapi di satu sisi bahagia juga karena dapat daging kurbannya. Lebih banget nasib jadi hewan kurban ya kayak gini, Bu. Bener juga ya, ini sudah jadi nasib sapinya. Tapi kasihan aja, Bu, harusnya sapi-sapi ini pada panjang umur. Tapi ya gimana lagi, saya gak bisa nolong. Bu Liyah ini mikirnya apa sih, Bu? Yang namanya hewan kurban ya nggak ada yang umurnya panjang. Kalau tubuhnya udah gede dan siap dijadikan kurban, ya sapi itu langsung disembelih, Bu. Ya Allah, Pak, saya cuma bercanda, Pak. Kok ditanggapin serius sih? Selamat sore, Pak, Bu. Lagi lihat sapi-sapi ini ya? Ada Bu Rohmi. Selamat sore juga, Bu. Iya nih, kita lagi lihat sapi-sapi ini sebelum mereka disembelih. Kalau besok yang kelihatan itu cuma daging sama tulang mereka aja, Bu. Bener juga. Oh iya, tadi saya udah minta 2 warga buat jaga di sini. Sekarang lagi rame maling sapi kurban kan. Jadi saya minta mereka untuk bermalam di sini. Bu Rohmi nggak perlu repot-repot, Bu. Gak apa-apa, Bu Epa. Niat saya kan untuk membantu. Saya pulang dulu ya, Pak, Bu. Sehabis maghrib mereka berdua datang kok. Mari. Kalau gini, saya ragu pelakunya bukan Bu Rohmi. Dia itu baik, tapi ada beberapa orang juga yang pernah lihat dia jadi pelaku. Saya juga sama, Pak. Jadi bimbang gini. Bu Omat sama Bu Rohmi paling semangat nih. Jam segini udah datang aja. Mana baris paling depan lagi. Kalau datangnya siang, saya takut gak kebagian kayak tahun kemarin. Tenang, Bu, tahun ini semuanya kebagian, Bu. Gak akan ada namanya yang terlewatkan. Bu Eva, coret nama Bu Omat ya, Bu. Saya permisi dulu ya, Pak. Bu, terima kasih banyak sudah amanah. Ini bagian Bu Rohmi. Makasih ya Bu Rohmi, karena 2 warga yang menjaga sapi ini, sapinya aman, Bu. Sama-sama, Pak Joni. Saya ikhlas bantu kalian kok. Cuma maaf ya, hari ini saya nggak bisa bantu, Pak. Saya mau langsung masak daging ini. Iya, Bu. Selamat menikmati daging kurbannya ya. Daging-daging ini masih bagus-bagus. Yes, aku berhasil. Mereka berdua memang bodoh. Katanya mau waspada kalau ada aku di sini. Tapi mana buktinya? Mereka malah terlihat santai. Aku harus ke belakang tenda. Aku harus ngambil beberapa potong daging lagi. Pak, Bu, saya duluan ya. Mari. Mari Bu Rohmi, hati-hati ya, Bu. Bu Eva, kok dagingnya tinggal sedikit lagi? Padahal tadi masih banyak deh. Ini kok tinggal sedikit ya? Siapa yang ngambil, Bu? Kita kecolongan lagi. Hah? Kok bisa, Pak? Padahal cuma kita tinggal ngobrol sebentar, Pak. Kok udah nggak ada ya? Aduh, mana antriannya masih banyak lagi. Saya juga agak tahu, Bu. Saya bingung. Hai ya, OET setelah libur panjang akhirnya teh bisa beraksi lagi ya. Ayo kita olah teh, angkut semua daging ini. Jangan, Ci, nanti ada yang lihat kita loh. Di depan banyak orang yang lagi antri. Kalau ada yang lihat, kita bisa aja kena masalah, Ci. Hai ya, kita olah teh nggak bakal kanyahoan kok. Bolehlah, cepet lah, lo olah teh masukin potongan daging ini ya. Jangan sampai ada yang tersisa, Bu. Masukin sendiri aja, Ci. Kenapa harus saya yang pegang plastikan, Cileha? Jadi Cileha aja yang masukin semua daging ini. Hai ya, siapa sih ini ya? Kenapa dia olang teh ngambil daging ini ya? Nggak bilang-bilang dulu ke kita olang. Padahal kita olang yang lebih dulu datang ke sini ya. Suka-suka saya dong. Kalian juga mau ambil kan? Ya udah sih, siapa cepat dia dapat. Gak bisa gitu dong, Bu. Kita yang lebih dulu datang ke sini. Jadi kita yang berhak ambil potongan daging ini. Makanya jangan kebanyakan ngobrol. Jadinya saya yang ambil dagingnya duluan. Udah saya duluan ya. Bye-bye girls. Ayo kita pulang aja. Nanti kita bisa ketahuan sama warga, Bu. Hai ya, oke ya. Tapi tunggu jangan dulu. Kita teh habisin dulu daging-daging ini ya. Jangan ada yang tersisa satupun ya udah, ayo kita ambil semua.
Bu RW, kenapa kejadian ini terulang kembali, Bu? Banyak yang gak dapat daging kurban, Bu. Pak Joni, Bapak kan panitia. Bapak harus jelaskan ini di depan Bu RW. Saya sudah mencatat semua nama, Bu, dan nama kalian itu masuk dalam data. Cuma ada beberapa bungkus dan isinya menghilang gitu aja. Masa nggak tahu sih? Pak Joni sama Bu Eva kan panitia. Kalian berdua itu harusnya tahu dong. Masa iya nggak tahu? Kalian berdua ini nggak masuk akal ya? Aduh, stop, jangan ribut kayak gini. Coba Pak Joni ingat-ingat Pak, orang yang terakhir kali datang sebelum beberapa kantong daging hilang siapa Pak? Apa Bapak ingat? Ayo, siapa Pak? Bisa aja orang itu yang emang ngambil Pak. Coba Bapak ingat-ingat dengan baik. Pak Joni udah tahu kan, ketiga ibu-ibu yang suka mencuri sudah kembali loh. Saya nggak lihat mereka, Bu, tapi kantong-kantong itu hilang setelah perginya Bu Rohmi. Nah, dari situ banyak potongan daging yang ada di belakang tenda yang hilang juga. Apa jangan-jangan Bu Rohmi yang ngambil daging kurban itu? Udah pasti nih ya Bu. Siapa lagi coba? Tahun-tahun lalu juga sama. Banyak yang curiga sama Bu Rohmi, Bu. Tapi nggak ada bukti, Bu. Saya hanya menebak-nebak saja. Soalnya ya orang terakhir itu Bu Rohmi. Pokoknya kita nggak mau tahu. Kita harus kebagian daging kurban. Nama kita sudah tercatat. Masa kita nggak dapat sih? Tuh lihat, banyak lansia yang nggak dapat juga. Maafkan saya ya ibu-ibu. Bu Eva juga sedang mengatasi keanehan ini. Semoga aja kita menemukan jawabannya. Saya nggak mau tahu. Pak Joni sama Bu Eva harus ngurus semua ini dengan cepat. Iya, Bu Lia. Aku ini orang paling pintar dan orang paling beruntung di dunia ini. Siapa lagi kalau bukan aku yang bisa mendapatkan daging kurban sebanyak ini? Loh, kenapa kulkasnya nggak bisa ditutup sih? Biasanya juga bisa, tahun-tahun kemarin juga bisa. Kok sekarang mendadak gak bisa sih? Yah, kok malah pada jatuh sih? Aneh banget deh. Aku harus jalan sejauh ini buat bawa daging-daging ini. Tapi pas aku masukin kulkas, kenapa nggak bisa coba? Mungkin aku bisa menyimpan semua daging ini di lemari. Soalnya di lemari ini nggak ada isinya. Jadi aku bisa memasukkan beberapa banyak yang aku mau. Semoga aja bisa. Kalau tetap gak bisa, aku harus simpan di mana lagi coba? Cuma 2 tempat ini yang bisa aku pakai. Kenapa nggak bisa lagi? Ada apa ini? Kenapa daging ini terus berjatuhan? Bahkan semua tempat yang mau aku gunakan gak bisa. Apa ini aja buat aku ya? Selama bertahun-tahun berturut-turut aku selalu mengambil daging kurban punya tetanggaku. Apa ini jawaban dari apa yang aku lakukan? Aku harus pergi ke rumah lain. Aku harus cari tempat untuk menyimpan daging-daging ini. Ada apa ini? Kenapa dagingnya tiba-tiba ada di sini? Sejak kapan daging-daging ini pindah ke ruang tamu? Kenapa rumah kita bau busuk gini, Bu? Kenapa bisa banyak daging sapi yang menempel seperti ini, Bu? Kenapa di rumah kita bisa ada daging sebanyak ini, Bu? Aku nggak tahu, Mas. Tiba-tiba daging ini ada di rumah kita. Padahal awalnya nggak sebanyak ini. Apa daging ini ada hubungannya sama yang lagi heboh itu, Bu? Banyak warga yang heboh karena nggak kebagian daging kurban. Apa kamu yang ngambil daging-daging itu, Bu? Kenapa daging ini bisa berubah, Mas? Keanehan apa lagi ini, Mas? Kaki aku nggak bisa digerakin, Mas. Mas, tolongin aku, Mas. Aku takut, Mas. Sapi ini menatap tajam ke arahku, Mas. Tolong aku. Aku juga takut, Bu. Soalnya sapi ini tiba-tiba muncul gitu. Mana kemunculan sapi ini nggak jelas dari mana lagi. Kayaknya ini bukan sapi biasa, Bu. Sapi ini jadi pengingat buat kamu, Bu. Enggak, Mas. Sapi ini nggak ada hubungannya. Kamu jangan gitu dong, Mas. Aku jadi takut, Mas. Kenapa harus takut? Ini akibat yang harus kamu dapatkan, Bu. Dan kamu nggak bisa nolak azab ini, Bu. Diri kamu akan tetap menerima azab ini, Bu. Tidak, daging-daging kurbanku. Setiap hari selalu mencium bau busuk yang menyengat dari rumah Bu Rohmi. Apa ini ada hubungannya sama daging-daging kurban tetangga yang hilang ya? Ya jelas ada lah. Semua orang udah tahu Mbak. Bu Rohmi pelakunya. Punya saya juga diambil sama dia. Padahal udah jelas banget plastik itu atas nama saya. Mana orang-orang pada nyalahin saya sama Pak Joni lagi. Padahal jelas-jelas Bu Rohmi pelakunya. Gak apa-apa, Bu Eva. Ini bisa kita jadikan pengingat untuk diri sendiri. Nanti kalau kita jadi penitia lagi, kita harus bawa satpam, Bu, supaya gak kejadian lagi. Bukan cuma itu, Pak.
harus melarang keras Bu Romi supaya dia nggak ikut andil ke kegiatan kurban ini. Kalau nggak ada dia pasti aman. Nah benar tuh, saya setuju banget. Saya nggak nyangka sih orang yang banyak merasa rugi itu gara-gara Bu Rohmi. Saya sampai kaget loh. Kalau saya udah nggak kaget lagi sih, dari tahun-tahun kemarin aja udah curiga banget. Saya juga sama Bu, cuma saya milih diam aja karena nggak ada buktinya juga kan. Tahun ini semuanya udah terbukti, jadi kita nggak akan salah langkah lagi. Tahun yang akan datang, semua warga akan kebagian karena biang keroknya udah nggak ada. Bu Romi juga pasti udah kena azab tuh. Katanya ada beberapa orang yang denger dia teriak-teriak. Syukurlah, saya harap Bu Romi kapok. Saya nggak mau tetanggaan sama dia lagi. Saya nggak mau juga temenan sama Bu Romi lagi. Iya, saya juga sama Bu. Saya nggak mau ngaku Bu Romi tetangga saya lagi karena saya yang dianggap curang sama warga komplek ini. Kenapa aku masih takut ya kalau aku diam di dapur ini? Aku selalu ingat kejadian dulu. Rasanya seperti mimpi, tapi itu nyata. Sampai sekarang, aku nggak bisa lupain kejadian itu. Bu, lihat deh, Bapak bawa apa? Pak RW kasih Bapak daging sapi nih Bu. Kamu masak ala-ala Padang ya Bu? Bapak lagi kepengen makan rendang. Enggak, bawa jauh-jauh daging itu Mas. Mataku perih banget Mas. Aku nggak mau kedua daging itu ada di rumah kita. Kamu kan suka banget sama daging ini Bu. Kenapa tiba-tiba kayak takut gini? Apa kamu setrauma itu Bu? Aku mohon, buang jauh-jauh Mas. Aku mual. Mata aku juga perih banget Mas. Kenapa kamu gak ngerti sih? Apa kamu mau kalau aku kenapa-napa Mas? Kita ngobrol di kamar ya. Kamu cerita aja sama aku Bu. Jangan pendam lo kayak itu sendirian Bu. Aku pasti mau dengerin kamu Bu. Iya Mas, ayo kita ngobrol di kamar. Aku benar-benar takut sama daging apapun Mas. Aku selalu takut hal aneh itu terjadi lagi sama aku. Hidup aku juga terasa sepi Mas. Tanpa daging kurban, tanpa teman, tanpa kepercayaan dari warga komplek ini juga Mas. Kamu dijauhi mereka karena kamu sendiri Bu. Kamu juga selalu mengambil hak orang lain. Udah gitu dilakuin secara bertahun-tahun lagi. Dulu aku selalu merasa kurang Mas. Aku selalu takut kalau daging yang aku dapat itu nggak cukup untuk kita. Ternyata setelah aku pikir-pikir, aku ini terlalu rakus Mas. Aku kasih tahu kamu pelan-pelan ya. Kalau kamu hidup rakus, kehidupan individu kamu bakal rusak Bu. Kamu juga bisa merusak hubungan sosial. Kamu jadi hancur Bu. Dan sekarang beneran kejadian kan? Iya Mas, dan aku benar-benar menyesal. Aku nggak punya teman lagi. Tetangga sendiri aja udah nggak mau temenan sama aku Mas. Gini aja Bu, daripada pikiran kamu kemana-mana dan kamu berpikir jelek terus, lebih baik kamu ubah pola pikir sama perilaku kamu Bu. Bisa aja di hari yang akan datang mereka mau maafin kamu Bu. Kamu benar Mas, tapi aku masih ragu kalau aku udah benar-benar berubah. Mereka mau maafin aku nggak ya? Pasti Bu, percaya sama aku ya. Memberi maaf itu nggak sulit. Apalagi kalau hati kita sudah lebih tenang Bu. Pasti mereka memberi kamu maaf Bu. Makasih ya Mas, kamu udah meyakinkan aku Mas. Aku janji sama kamu, aku nggak akan rakus lagi Mas. Aku percaya kamu pasti bisa merubah sikap buruk itu Bu. Aku tunggu kamu versi terbaik kamu ya. Iya Mas.